Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara netizen di seluruh dunia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berjumpa di channel YouTube Soekarno bersama saya Soekarno. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan pada saudara-saudara netizen di seluruh dunia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang telah membantu dan mendukung perkembangan channel YouTube Soekarno di tengah perkancahan YouTube nasional dan internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno menyampaikan info penting sejarah mengenai Syekh Maulana Jumadil Kubro, generasi pertama Wali Songo, jejak-jejak para waliullah. Pada video ini saya tampilkan foto ketika saya berziarah ke makam waliullah Syekh Maulana Jumadil Kubro di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Makamnya berlokasi di Jalan Arteri Yosudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di dekat pintu keluar Jalan Tol Semarang Timur. Pemilik nama asli Syekh Jamaluddin Husain ini semula melakukan perjalanan beserta rombongan para ulama yang dari Timur Tengah dan Maroko sampai ke Indonesia. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, sebutan daerah Maghrib, Maroko. Setelah bertemu di Pasai, Aceh, rombongan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Semarang. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di Kerajaan Majapahit. Dakwahnya cukup berhasil pada masa itu. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini keturunan Rasulullah SAW pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Dia menikah dengan Siti Fatimah Kamarukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua Siti Fatimah binti Muhawi dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya Syekh Maulana Ibrahim Asmorokandi dan Maulana Ishak melahirkan sebagian Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Imam juga menceritakan saat kawasan Terboyo dilanda banjir besar tahun 1970-an, semua kawasan terendam banjir kecuali makam tersebut. Bahkan makam itu seperti terangkat dan mengapung di atas air. Dari situlah warga semakin yakin itu bukan makam orang sembarangan.
hanya di Semarang, makam atau petilasan Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, di antaranya di Mojokerto, Sleman, Yogyakarta, dan Makassar. Menurut penuturannya, Syekh Jumadil Kubro memang pernah melakukan riadoh di Gunung Merapi untuk mencari petunjuk. Setelah itu, dia berdakwah ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Sekitar tahun 1998, sebelum jalan tol dibangun, Imam sang juru kunci yang berjaga bercerita, tak ada alat berat yang dapat meratakan dan menggusur lokasi tersebut. Hingga akhirnya titik pembangunan jalan digeser ke sebelah makam. Yaitu kedua karomah yang saya tahu dari beliau. Yang tidak saya tahu lebih banyak lagi mungkin tandasnya. Dia katakan banyak pengunjung yang meminta pembukuan sejarah. Namun pihaknya belum dapat memenuhi permintaan itu. Saat ini hanya memajang figura besar yang mencantumkan silsilah Syekh Jumadil Kubro. Bahkan kejelasan silsilah itu aja dibantu oleh Habib Lutfi bin Yahya saat dulu pernah berziarah. Meski pandemi tetap banyak berziarah. Memasuki hari pertama bulan puasa, makam Syekh Maulana Jumadil Kubro tetap dikunjungi peziarah. Makam yang dikelola Yayasan Syekh Jumadil Kubro sejak tahun 1995 ini memiliki fasilitas cukup memadai. Selama pandemi COVID-19, makam tetap dibuka dengan protokol kesehatan. Ada belasan peziarah yang datang silih berganti saat koran ini tiba Selasa 13 April kemarin. Sebelum memasuki pintu, peziarah diwajibkan mencuci tangan di salah satu dari 3 wastafel yang ada. Kemudian dapat menitipkan sandalnya di rak susun yang disediakan. Lalu di sebelah kanan ruangan peziarah dihadapkan dengan 10 galon air minum yang dapat diambil secara gratis. Sebelum memasuki makam, mereka diminta mengisi buku kunjungan. Setiap hari, keempat juru kunci bergantian menjaga makam dan memandu peziarah selama 24 jam. Di depannya juga dilengkapi layar TV untuk memantau area parkir depan, ruang dalam makam, maupun masjid di lantai atas. Papan bertuliskan silsilah Syekh Maulana Jumadil Kubro terpampang jelas di sebelah struktur pengurus yayasan. Dituliskan bahwa beliau merupakan keturunan Rasulullah yang ke-17. Para peziarah datang dari berbagai daerah, mulai dari warga Semarang, Grobogan, Demak, hingga Banjarnegara, Bekasi, Aceh, dan Palembang. Minggu lalu 3 unit bus dari Magelang juga berziarah di akhir pekan. Paling ramai memang pas Rojab dan Ruah. Kalau puasa begini paling rombongan kecil keluarga, kata Imam Santoso, juru kunci yang bertugas saat itu. Hanya saja suara bising kendaraan dan truk muatan tak bisa dihindari dan tetap terdengar hingga ruang makam. Bagaimanapun, makam tersebut berbatasan langsung dengan jalan masuk tol. Para pengunjung lebih banyak yang melakukan sholat duhur di lantai atas. Sedangkan peziarah hanya ada keluarga. Seusai mengobrol dengan juru kunci selama kurang lebih 1 jam, peziarah pamit. Lalu 2 pemuda datang berziarah. Kami habis ada urusan di kota Semarang, pas pulang lewat sini sekalian ngalap berkah para wali. Jelas Bayu Danes. Kalau acara haul ramai biasanya setelah Syawal, tapi tahun lalu haul hanya dirayakan warga desa setempat karena PSBB ketat. Belum tahu kalau tahun ini nanti, kata Imam. Tuh tadi dengan referensi radarsemarang.id. Jadi kalau kita baca, berarti Syekh Maulana Jumadil Kubro
ada garis keturunan hingga Kiai Muhammad Muchtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Karena melahirkan sebagian wali songo ya, tadi ada Sunan Ampel ya. Karena Kiai Muchtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqiyah ada garis keturunan hingga Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Kalau di video yang lain saya sudah sampaikan garis keturunan hingga Sunan Kalijogo. Dan kalau ditarik ke atas lagi, Kiai Muhammad Muchtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqiyah merupakan keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Jumatil Kubro generasi pertama Wali Songo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi sejarah penting mengenai Syekh Jumatil Kubro generasi pertama Wali Songo. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi penting ini. Dukung terus channel YouTube Soekarno dengan cara like, subscribe, comment, and share. Mohon doanya semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang penuh barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.